Pemirsa, kabar duka datang dari Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Bupati Berau Muharam meninggal dunia usai dinyatakan positif COVID-19 dan telah menjalani perawatan rumah sakit selama sepekan. Sejumlah kerabat dan keluarga Bupati Berau Muharam langsung tiba di Rumah Sakit Pertamina, Balikpapan. Mereka menyolatkan jenazah almarhum Bupati Berau yang berada di peti jenazah. Proses dilakukan dengan protokol kesehatan tim gugus tugas COVID-19. Muharam meninggal dunia usai dinyatakan positif COVID-19 dan telah menjalani perawatan di rumah sakit selama sepekan. Menurut tim dokter, almarhum memiliki riwayat penyakit jantung dan penurunan fungsi hati. Kemudian sudah diberikan juga obat-obatan, masih belum begitu membaik sebetulnya. Nah, tadi penurunannya cukup cepat, juga langsung ditangani langsung, tapi pada jam 16.45 memang beliau kemudian dinyatakan meninggal. Nah, kondisinya seperti itu. Beliau memiliki riwayat komorbid atau penyakit penyerta? Beliau ini memang ada riwayat penyakit jantung, ya. Kemudian ada juga gula darah, dan ada penurunan fungsi liver. Sebelum dinyatakan positif COVID-19, Muharam juga diketahui mendampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo saat kunjungan kerja ke Pulau Maratua, Kabupaten Berau, 1 September 2020. Muharam mendampingi Edi dalam pelepasan ratusan penyu dan memberi bantuan kepada ratusan nelayan miskin. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pasien COVID-19 yang sedang menjalani perawatan di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Murjani Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, mencoba kabur dengan menjebol pintu kamar ruang isolasi. Pasien kabur lantaran jenuh dirawat dalam ruang isolasi. Kok bisa gitu, hanya mau kuat benar. Pintu ruang isolasi pasien COVID-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Murjani Sampit dirusak pasien yang mencoba kabur. Usaha pasien COVID-19 untuk kabur sia-sia karena pengamanan ketat dari pihak rumah sakit. Pasien tidak sempat keluar dari area khusus perawatan. Memang pasien sudah bisa stabil, tetapi kita maklum ya, karena bagaimanapun COVID ini bukan hanya penyakit secara psikis ya, tapi juga psikologis. Jadi pasien itu tetap di ruang isolasi, jadi tidak pergi kemana-mana seperti apa yang mungkin terjadi di Jawa Tengah, kemana-mana dan segala macam. Saat ini pasien tersebut sudah dirawat di ruang perawatan yang berbeda. Sementara pintu yang rusak akan segera diperbaiki agar dapat digunakan kembali sebagai ruang perawatan pasien COVID-19. Dari Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Nurmansyah, iNews melaporkan. Kantor Kementerian Agama di lapangan Banteng, Jakarta Pusat menerapkan protokol kesehatan secara ketat pasca Menteri Agama Fakhrul Razi positif COVID-19. Sementara itu, Komisi 8 berencana menggelar swab test. Pasca Menteri Agama positif COVID-19, pembatasan karyawan masuk dan jam kerja pegawai Kementerian Agama diberlakukan. Kehadiran karyawan hanya 25% dan berdasarkan penugasan. Sedangkan layanan kantor Kemenak dioptimalkan melalui sistem jaringan atau online. Sementara itu, Komisi 8 DPR RI berencana menggelar swab test sebagai antisipasi setelah Menteri Agama Fakhrul Razi terinfeksi COVID-19. Menteri Agama sempat rapat kerja fisik dengan Komisi 8 14 September lalu. Pemirsa, mengembangkan potensi anak bisa dilakukan dengan banyak cara. Salah satunya adalah melalui mainan. Ya, kali ini sebuah mainan edukatif diperkenalkan untuk mengasah anak memiliki multiple intelligence atau kecerdasan ganda. Setiap anak memiliki kecerdasan masing-masing. Namun tidaklah mudah bagi orang tua untuk menggali atau bahkan memaksimalkan potensi pada diri anak.
Itulah sebabnya banyak orang tua menggunakan dan memanfaatkan berbagai metode pembelajaran demi membantu menumbuh kembangkan potensi dan kecerdasan sang buah hati. Salah satunya melalui media mainan. Berlatar belakang itulah, Olike EduToys sebagai produsen khusus mainan edukasi anak melakukan riset berkelanjutan untuk dapat menciptakan produk-produk yang didesain sesuai dengan kebutuhan anak. Olike mengkombinasikan pengalaman belajar dan bermain untuk menstimulasi potensi anak, mencapai tingkat terbaiknya dengan menggabungkan teknologi mewujudkan impian anak untuk bebas berekspresi dengan pembelajaran yang menyenangkan. Pada periode awal, Olike EduToys merilis 3 produk mainan edukatif yang ditujukan untuk anak berusia 3 hingga 10 tahun. Semua material mainan ini dipastikan aman dan nyaman bagi anak. Olike. Produk Olike dikategorikan sesuai dengan multiple intelligence. Olike berkomitmen untuk memberikan media belajar yang menyenangkan untuk anak mengasah bakatnya. Di awal hadirnya Olike menghadirkan 3 produk. Ada LCD drawing board untuk mendukung kecerdasan spasial anak. Smart Sajadah menjadikan media belajar yang mengembangkan kecerdasan interpersonal. Dan Olike handroll piano untuk mendukung kecerdasan musikal anak. Tertarik dengan produk mainan edukatif dari Olike? Anda dapat membelinya secara online di Tokopedia dan di berbagai toko mainan terkemuka lainnya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ya, tren transaksi online telah menjadi tren, terlebih di tengah imbauan tetap di rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dengan kondisi seperti ini, salah satu pengusaha pengusaha kuliner di Jakarta Utara, mencoba memasarkan aneka makanan rumahan dengan sentuhan kemasan yang unik. Perlu bisa dibantu. Halo Mbak, saya dengan Citra. Saya mau pesan rantang nasi hijaunya ya untuk 5 porsi. Saya lagi di Hela Coffee di Cipete ya Mbak. Nanti saya WA kakak ya. Oke, terima kasih. Di tengah-tengah masa pandemi, sebagian besar pengusaha berlomba tampil kreatif agar usahanya tetap berjalan dan mampu bersaing di tengah-tengah semakin maraknya kuliner online saat ini. Salah satunya Dapur Luwih. Meskipun baru saja beroperasi pada Juli 2020 lalu, Dapur Luwih hadir dengan gaya yang unik. Selain menyediakan paket makan siang atau makan malam dengan menu rumahan, Dapur Luwih menawarkan kemasan rantang dari anyaman bambu. Dengan rantang bambu ini, dengan harapan keunikan daripada rantang ini, kita juga membantu untuk UKM pengrajin rantang-rantang ini yang biasanya yang sudah pakainya cuman hanya besek. Nah, sekarang kita mencoba dengan cara rantangan seperti ini. Mungkin rantang itu ada yang bentuknya bulat, ada yang bentuknya kotak, sehingga membuat satu unik lah begitu melihat. Jadi kita kembali ke masa lalu ya, yang zaman dulu itu. Menu yang ditawarkan beragam, mulai paket rantang ayam, rantang sapi, dan yang terbaru adalah rantang nasi hijau. Paket makan ini dijual untuk 5 porsi dan 10 porsi sekaligus. Di dalam satu paket terdapat 6 menu berbeda. Salah satu yang paling favorit adalah cumi cabai hijau. Semua makanan dibuat di hari pengantaran, sehingga kesegarannya terjaga. Tiap paket dilengkapi dengan 2 sambal, yakni sambal bawang dan sambal matah kecombrang. Pertama-tama karena pandemik ini kan kita kebanyakan stay home, dan aku scroll Instagram cari nasi liwet yang variasinya banyak. Terus aku ketemu Dapur Luwih ini. Terus abis itu aku coba order sampai kedua, dan aku puas banget sama servisnya, variannya banyak, higienis pula, jadi pas untuk dikonsumsi. Tertarik dengan menu khas rumahan dengan kemasan tradisional dari Dapur Luwih? Anda dapat melakukan pemesanan secara online 1 hari sebelumnya, dan makanan akan dikirim jam 10 pagi dan jam 4 sore. Selamat mencoba! Dari Jakarta, Revi Ekta Putri, Edu Pitikawa, iNews melaporkan.
Ribuan orang di Bogota, Kolombia turun ke jalan memprotes maraknya kekerasan yang dilakukan polisi. Anyus Pagi akan segera kembali dengan informasi dari mancanegara. Usai jeda.